Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan ya. Kita boleh ada di tempat ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian diam di hadirat-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang kita naikkan pujian ini. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rasakan Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku sekarang Tuhan. Oh haleluya. Penuhi hatiku, rasakan hadirat Tuhan dalam hati-Mu. Oh glory Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat di
Ku bersyukur Bapa, setiap pagi Engkau memberikan kepada kami kesehatan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa, sertai kami, urapi kami, berkati kami untuk setiap pujian kami boleh dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk buka ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Amin. Suaranya belum kenceng. Ada sukacita pagi hari ini? Amin ya. Kita masih bersukacita, kita mau memuji Tuhan dan kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Kita naikkan pujian api kemuliaannya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang sujud. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bergerak maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang sujud menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Kita harus memberitakan bahwa ke seluruh dunia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan segala raja. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Minggu-minggu ini kita akan ada untuk pencurahan Roh Kudus dan kita akan selalu siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan juga dan kiranya setiap kehidupan kita selalu dipimpin oleh Tuhan dan Roh Kudus selalu ada dalam setiap kehidupan kita ya. Amin. Bagaikan tanah kering
bagaikan tanah kering. Hatiku rindu Tuhan, jamahlah hati kami Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan-Mu. Amin, amin, haleluya, haleluya Yesus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, sembuhkanku, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, Roh-Mu ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berkati kami, siapkan hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya dalam setiap kehidupannya hari lepas hari boleh mengindahkan Tuhan dan makin banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima
Ucapan syukur kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Kiranya berkat-berkat Allah melimpah dalam hidup kita pada pagi hari ini. Izinkan saya akan juga membuka masker biar kita bisa lebih nyaman. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala dan juga seluruh majelis yang telah memberikan waktu buat saya mempercayakan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya mendapat tugas dari Bapak Ibu Gembala bertepatan karena saya tahu Bapak Ibu Gembala sekarang juga sedang ada di Sukabumi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tadi sudah disinggung dalam puji-pujian bahwa ini waktu di mana seluruh gereja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ada sebagian jemaat, sidang jemaat yang berdoa di gereja selama 10 hari. Ada juga yang sebagian sidang jemaat yang juga berpuasa, berdoa, rantai di rumah masing-masing. Dan ada juga ini banyak sidang jemaat juga yang berdoa merindukan supaya mendapatkan kepenuhan, pencurahan, dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, dengan bermanifestasi berbahasa roh. Memang masih terjadi kontroversial, banyak aliran yang menentang, ya. Tetapi buat saya secara pribadi dan saya yakin juga jemaat di tempat ini bahwa curahan Roh Kudus itu masih terjadi. Pencurahan Roh Kudus itu masih dan tetap akan terjadi. Bahwa pada saat hari-hari mendekat kedatangan Tuhan, pencurahan akan dilimpahkan, akan dicurahkan dengan 2 kali lipat, luar biasa sekali. Ya, sehingga Bapak Ibu semua pagi ini kita akan mendalami apa kepentingannya, bagaimana pribadi Roh Kudus itu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, saya akan coba membawakan judul pada pagi hari ini. Saya coba pagi ini bisa tidak? Ya, dengan judulnya adalah cara Roh Kudus menghibur kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang mau saya garis bawahi atau yang mau kita expose pada pagi ini yang akan mau kita eksegesis adalah ini, saudara. Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Tetapi penghibur, kita semua tahu bahwa semua di dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan semua mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penghibur, Parakletos. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, sudahkah kita merasa dihibur oleh Roh Kudus? Atau pertanyaan berikutnya, bagaimana sih caranya Roh Kudus menghibur kita? Kalau saudara sedang mengalami satu kedukaan, ya, maka bagaimana cara menghibur? Ada yang datang ke rumah duka, ya, melayat ke rumah duka, masih juga bukannya menghibur, masih menanyakan, ya, menanyakan gimana meninggalnya, ya. Atau yang kedua berikutnya, banyak ngasih petuah-petuah, kata-kata yang wejangan-wejangan yang luar biasa sekali. Itu justru bukan menghibur, saudara. Ya, jadi maksud saudara kita datang itu mau menghibur, tapi enggak. Ada satu kejadian yang menarik, di mana kalau kita datang ada satu cerita di mana ada yang meninggal dan dia datang, dia nggak ngapa-ngapain, saudara. Dia cuma memeluk saja. Dia cuma memeluk saja. Ya, ada seperti berbagai macam cara orang untuk menghibur. Nah, kita akan belajar pagi ini bagaimana cara Roh Kudus yang disebut kok menghibur ini, bagaimana caranya. Supaya suatu saat
di mana waktu-waktu tertentu kita benar-benar merasakan aku dihibur oleh Tuhan ini. Aku dihibur oleh Roh Kudus ini. Roh Kudus itu menghibur saya yang sangat luar biasa. Supaya kita lebih peka, saudara. Dengan kita mengetahui firman Tuhan, maka kita akan lebih peka bagaimana cara Roh Kudus menghibur kita. Jangan pernah kita katakan bahwa saya nggak butuh Roh Kudus. Atau lebih baik, atau lebih ekstrem lagi dikatakan bahwa itu bukan pribadi. Saya mau sampaikan pada pagi hari ini bahwa Roh Kudus adalah seorang penghibur. Pribadi. Jadi ada pribadi, oknum pribadi yang benar-benar bisa merasakan kegetiran hati kita. Kalau diejek juga bisa punya satu emosi. Juga kalau kita mengalami satu tekanan, dia juga mengerti karena dia pribadi. Dia pribadi. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu menghibur kita karena dia seorang pribadi, maka dia bisa menghibur kita. Ada aliran lain yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seperti daya saklar listrik saja. Begitu kamu nyalakan, tak, maka nyala terang. Jadi bukan berupa pribadi, tapi merupakan satu energi. Kalau energi tidak bisa mengerti kondisi hati kita. Kalau energi tidak bisa mengerti keadaan kita, tidak akan pernah bisa menghibur. Tetapi di sini katakan bahwa tegas bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur. Atau Roh Kudus adalah penghibur, berarti dia adalah seorang pribadi. Bapak Ibu yang Tuhan sekalian, yang Tuhan kasihi, pagi ini justru seringkali ini menjadi pertentangan di kalangan kaum sekuler sana yang dikatakan bahwa Roh Kudus yang bukan pribadi dan sebagainya, bahkan tidak ada dan sebagainya. Tapi kita tidak mau memperdebatkan itu. Saya yakinnya kita yang hadir di sini punya satu iman yang sama, yaitu Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur. Nah, kita akan belajar bagaimana cara Roh Kudus itu menghibur kita. Cara Roh Kudus menghibur kita yang pertama adalah dia memberi sukacita. Nah, ini ayatnya. Silakan bisa dimunculkan. Oh, kalau enggak saya kendalikan dari sini ya. Ya. Ayatnya demikian saudara. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama bahwa Roh Kudus sebagai penghibur itu bagaimana cara menghiburnya? Dia memberi sukacita pada saudara dan saya. Ini cerita di dalam Tesalonika ini firman itu ayat atau surat Tesalonika dibuat sekitar tahun 51 Masehi. Dan pada saat itu Rasul Paulus memberikan surat pada Tesalonika karena jemaat Tesalonika mengalami tekanan. Ya, di sana ada banyak orang Yahudi di sana yang kalau pada saat dia masuk dengan aliran istilahnya dia ya, aliran baru yaitu sekte baru yaitu Injil Kristus. Ya, di situ mengalami satu reject. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu mengkultuskan atau orang Yahudi memakai ajaran adalah Taurat. Dan di sini Rasul Paulus dengan pengaruh dari Tuhan Yesus, dia sudah mengajar Injil Kristus. Dan di situ mengalami satu tekanan. Semua yang percaya kepada Injil akan mengalami satu tekanan, aniaya, penderitaan dan sebagainya. Dan di sini dikatakan ayat tadi, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara menerima firman Tuhan pagi ini tidak dalam posisi penindasan yang berat. Karena pemerintah kita memperbolehkan kita beribadah. Jadi tidak dalam posisi tekanan saudara.
Tetapi kalau pagi ini saudara datang ke tempat ini, yang pemerintah sudah memberikan keleluasaan, tapi hati saudara mengalami satu penindasan, mengalami satu tekanan, mengalami satu intimidasi dari sang iblis. Bentuknya macam-macam penindasan itu. Bisa saudara di dalam kehidupan saudara. Dan satu-satu tidak ada yang tahu sekarang yang hadir. Ya, tidak ada yang tahu apakah saudara datang, saudara datang dengan penindasan atau bagaimana. Tapi yang saya merasakan bahwa kita setiap saat, selama kita masih hidup di dunia ini, kita mengalami satu tekanan penindasan dari iblis. Ada momen-momen tertentu iblis itu mengintimidasi kita. Sehingga kita pun mau mendengarkan firman Tuhan pun malas. Kita mau beribadah pun malas. Kita mau memuji Tuhan pun malas. Itu bentuk intimidasi iblis. Dan kalau saudara mengalami seperti itu sehingga itu menekan kehidupan saudara, maka saudara berdoalah karena Roh Kudus. Dia akan memberikan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya pernah alami saudara, pada saat kita mengalami satu tekanan kehidupan yang berat sekali ya. Manakala kita datang pada Tuhan, terus hati kita yang tadinya tertekan, hati kita diperoleh dengan sukacita yang luar biasa. Saudara yang Tuhan kasihi, saya pernah bergumul pada Tuhan, manakala satu mengalami satu tekanan di mana orang memperlakukan saya, mengkorupsi uang saya. Ya, di situ saya mengalami tekanan yang berat sekali. Ya, pengennya ketemu orang itu saya jeblosin ke penjara. Itu secara manusianya kan begitu saudara. Akhirnya saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saya berdoa, di dalam doa itu Tuhan katakan, bebaskan, ampuni. Itu menekan saya saudara. Menekan saya. Enggak bisa Tuhan. Saya katakan di dalam doa saya, enggak bisa Tuhan. Orang itu udah korupsi saya dengan sekian banyak uang. Dan itu buat saya besar sekali. Ya, saya enggak bisa. Saya mau dia harus balikin uang itu kepada saya. Ya. Terus Tuhan katakan lagi, bebaskan, ampuni. Semakin firman Tuhan menggedor hati saya merasa tertekan dan saya makin istilahnya memberontak saudara. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Secara kedagingan di situ saya mengalami satu pertempuran iman di mana kedagingan saya ingin melakukan kehendak saya dan firman dan kehendak Tuhan ingin melakukan itu terjadi di dalam saya antara kehendak saya dan kehendak Tuhan. Kami bergumul luar biasa. Akhirnya saya nggak tahan dan saya menangis di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau memang kau mau memberikan firman ini untuk saya harus mengampuni dan harus membebaskan utang mereka kepada saya. Saya minta satu Tuhan, beri saya sukacita. Karena Allah Roh Kudus adalah Allah yang memberikan sukacita. Saya nggak minta uang itu balik atau nggak minta berkat dari Tuhan untuk menghentikan, enggak. Tapi beri saya sukacita sehingga saya mampu menghadapi orang itu dengan tidak ada dendam sedikit pun. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Itu pergumulan saya memakan waktu cukup lama di dalam doa itu. Ya, tapi akhirnya manakala Tuhan, saya katakan Tuhan aku berserah, beri saya sukacita. Luar biasa sekali. Allah Roh Kudus yang memberi sukacita pada saya. Dan pagi ini akan beri kepada saudara. Tuhan berikan sukacita dan saya amin. Orang itu datang pada saya. Dan saya penuh meluap dengan sukacita. Meluap dengan sukacita. Luar biasa sekali. Peristiwa saya meluap sukacita itu terulang pada saat saya pertama kali saya kepenuhan Roh Kudus. Ya, waktu tahun 80-an ya, saya berdoa dan saya dibaptis dengan Roh Kudusan dan saya bermanifestasi roh di kamar doa saya secara pribadi. Dan selama itu saya menikmati sukacita itu. Dan itu terulang saudara. Wah, sukacita sekali. Padahal orang yang mau yang ngemplang itu dalam arti yang gak bayar itu ada di depan saya saudara. Tapi sedikit pun saya tidak mengalami satu
dendam, tidak emosi, tidak. Saya hanya panggil, saya hanya katakan, oke, mulai hari ini kamu tidak usah bekerja sama saya. Terus saya katakan, Pak, bagaimana yang uang yang ini? Saya hanya katakan, kamu sanggup bayar tidak? Enggak sanggup, Pak, uang segini banyak. Oke, kalau enggak sanggup, silakan pulang. Kalau kamu mau bayar, ya sudah, bayar saja, itu motor kamu ditinggal, udah, kamu pulang. Enggak taunya motornya pun itu motor kredit, Bapak sekalian. Jadi saya harus melunasi juga. Dan klimaks dari itu semua, berapa bulan kemudian dia sakit dan dia harus operasi di Rumah Sakit Santosa. Saya yakin kalau saat ini orang itu mengikuti ibadah ini atau satu saat dia lihat di YouTube, dia akan melihat cerita ini. Ya. Salam sejahtera buat Anda juga. Dan saya temannya ngomong gini, Pak, itu bapak itu teman bapak itu kena karma. Kena karma gimana? Dia jatuh karena bukan karma, saya katakan. Bukan karma. Di dalam Tuhan tidak ada karma. Jadi kita harus, karena dia juga anak Tuhan, saya harus memberikan pembelajaran. Saya katakan enggak, bukan karma, tapi lebih tepat ya dia terjatuh dan itu yang harus kita selesaikan. Jadi gimana sekarang dia celaka, Pak? Sininya putus, mau dioperasi. Oh, saya ke sana. Terus dia kaget, mau ke sana, mau ngapain, Pak? Ya saya doakan. Saudara yang Tuhan kasih. Pada saat saya ke Santosa naik lift, saya menangis di lift, saudara. Saya menangis di lift. Intimidasi iblis kuat sekali pada saya pada saat itu. Ngapain kamu doain? Ngapain kamu doain? Ngapain kamu, dia sudah ngalir, sudah terus mengintimidasi. Dan di dalam lift itu saya juga bergumul dan saya menangis. Beri saya kekuatan. Beri saya kekuatan sukacita untuk tetap bisa melaksanakan tugas sebagai hamba Tuhan, di mana yang sakit kita datang untuk mendoakan. Tidak peduli lihat siapapun juga, apalagi ini teman saya. Walaupun dia menyakiti saya, tapi Tuhan sudah memberikan sukacita buat saya. Beri saya kekuatan Tuhan. Dan benar, ya waktu masuk dalam ruangan itu, dan dia ngelihat saya, dia udah ketakutan. Dia pikir mungkin saya mau nagih lagi. Saya katakan, tenang Pak. Saya datang sebagai hamba Tuhan. Bapak mau saya doakan? Kaget gitu. Mau doakan, ayo kita berdoa sama. Dan kami mendoakan bersama-sama. Dan sukacita itu mengalir di dalam, bukan hanya saya. Dia pun juga kena imbasnya, dia juga bersukacita. Dia berseri, dia kata, terima kasih ya Pak, terima kasih. Saudara yang Tuhan kasih, hidup saudara dan saya selalu mengalami intimidasi iblis. Selalu mengalami penekanan, penderitaan. Saudara tidak akan mampu menghadapi itu semua. Tetapi beruntunglah saudara dan saya, karena Tuhan katakan, ada beruntung aku, ada lebih baik aku pergi dan aku akan mengirimkan seorang penghibur. Dan penghibur itu Roh Kudus itu memberi sukacita buat saudara dan juga buat saya. Kalau pagi ini ada saudara datang dengan yang tidak, dengan mengalami kedukaan, dengan mengalami kesedihan, Allah Roh Kudus memberikan sukacita buat saudara dan buat kita semuanya. Itu cara Roh Kudus menghibur saudara dan saya. Jadi jangan pernah larut dalam kedukaan saudara, jangan pernah larut dalam penderitaan saudara, jangan pernah larut dalam penindasan saudara. Tetapi bangkitlah dan rasakan bahwa sukacita Allah itu mengalir dalam kehidupan kita kalau kita membuka diri kepada Roh Kudus. Hal yang kedua yang akan kita lihat yaitu Roh Kudus, bisa dibantu diklik ya, memberi pengharapan. Ini ayatnya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kitab Roma ditulis tahun 57 Masehi, ini mengalami satu kebimbangan karena dia hidup dalam dosa, dan Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menemplak berbicara tentang dosa. Orang yang dosa, orang yang hidup dalam kedagingan, orang yang bejat moralnya tidak akan masuk surga. Tetapi kalau yang percaya masuk surga. Sehingga orang-orang di sana mengalami satu kehidupan yang no hope, tidak ada pengharapan. Waduh,
hidup saya sekarang berantakan penuh dengan dosa. Apakah masih ada pengharapan? Dan Roh Kudus, firman Tuhan ayat ini disampaikan pada mereka. Dan supaya kekuatan Roh Kudus, kamu dalam pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Pernah enggak saudara di dalam kehidupan saudara membayangkan, merenungkan masa depan anak-anak kita? Terus saudara bayangin masa depan anak saya bahaya, madesu enggak ya, masa depan suram enggak ya? Atau justru saudara sendiri, ya begitu divonis harus pensiun ya dalam pekerjaan, saudara langsung terawang. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Ada pengharapan enggak? Atau saudara justru ada family saudara atau pendamping hidup saudara atau keluarga saudara yang sakit dan sepertinya tidak ada pengharapan. Pagi ini saya sampaikan kepada saudara, Roh Kudus memberi pengharapan buat saudara dan saya. Pengharapan yang luar biasa, itu saya pegang saudara. Itu saya tangkap dan saya masukkan dalam hati saya dan saya praktekkan. Manakala anak saya divonis, yang saya sudah saksikan, bagaimana dia seumur hidup harus pakai kateter. Dengan usia 30 tahun harus pakai kateter. Seorang wanita, itu tidak bisa saya bayangkan apapun. Dan saya sudah angkat tangan, udah no hope. Setiap kali ke dokter ngomong, ini seumur hidup pakai kateter. Ke dokter lain, ini seumur hidup pakai kateter. Ini seumur hidup pakai kateter. Semua dokter sudah mengatakan secara medis, harus pakai kateter karena penyakit ini. Tidak ada pengharapan sedikit pun, saudara. Tidak ada pengharapan sedikit pun. Sampai saya tanya sekali lagi, Pak, ya Pak, paling cepat itu selama tetap harus pakai kateter. Enggak ngomong seumur hidup, lama. Ya sama aja seumur hidup, saudara. Tidak ada harapan buat anak saya. Setiap hari, setiap seminggu sekali, saya harus tuntun dia pakai kursi roda ke dokter itu, ke rumah sakit itu. Sehingga saya hafal rumah sakit itu Tuhan, hampir setiap minggu, saudara. Masuk sini, ke dokter ini, ke dokter ini. Kita semua. Tapi kami tidak kecewa. Karena kami percaya bahwa Allah itu di dalam kehidupan bersama dengan Allah. Dan dia Roh Kudus memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu saya gantungkan saudara pada Tuhan. Saya tidak kecewa, saya tidak putus harapan, saya tidak mematikan iman saya dengan berharap pada Tuhan. Saya tetap gantungkan harapan itu setiap pagi. Anak saya setiap pagi dengan bangga masih pakai kateter. Itu menggantungkan harapannya. Ada waktunya Tuhan, kateter ini akan lepas. Saudara yang Tuhan kasihi. Kalau saya menceritakan itu kejadian pada sudah beberapa bulan yang lalu. Itu membuat saya bergelora, bersemangat. Dan pagi ini saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara mengalami satu beban penyakit yang seperti dokter sudah angkat tangan. Saudara mengalami satu problem yang seperti masalah bisnis saudara pun tidak ada harapan. Saudara punya karir saudara seperti tidak ada harapan. Dalam Tuhan Roh Kudus pagi ini memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Melangkah dengan iman. Haleluya. Pengharapan yang Tuhan beri itu tidak pernah kecewa saudara. Tidak pernah kecewa. Saya ingat Ibrani 10 di situ tidak ada. Saya akan coba baca. Ibrani 10 kita akan coba lihat sama-sama. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 10. Nah, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya apa saudara? Setia. Yang menjanjikannya ia adalah setia yang menjanjikannya. Dia nggak pernah memungkiri saudara. Dia nggak pernah bohong. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah memberikan angin surga kepada saudara. Tetapi dia setia memberikan pengharapan itu. Dan pengharapan itu diberikan pada saudara dan saya. Asal kita tetap percaya. Saudara yang Tuhan kasihi. Tidak mudah menaruh kita pengharapan kita manakala kita berada di dalam satu jembatan titian yang sepertinya mau goyang saudara. Atau kita berada di dalam satu ruangan yang tertutup semuanya. Tidak mudah. Kembali ke yang tadi ya. Tidak mudah. Tetapi pagi ini Tuhan katakan, saudara yang ada di tempat ini, ada yang tidak punya pengharapan. Ada yang merasa, aduh masa depan anak saya susah. Saudara yang Tuhan kasihi, percayalah, Roh Kudus memberi pengharapan pada saudara dan saya.
Waktu saya kecil, saya melihat masa depan saya suram, saudara. Saya merasa tidak dibesarkan di keluarga yang mampu, lebih tepat keluarga sederhana. Jadi kalau sekarang saya bisa berdiri di tempat ini, semua anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu semuanya. Seringkali anak-anak muda mungkin melihat, aduh kehidupan orang tua saya susah. Ya aduh ekonominya pas-pasan begini, mana mungkin saya bisa begini, mana mungkin saya bisa begini. Percayalah, bergantungkan harapan saudara pada Tuhan. Karena Dia yang berjanji setia. Saudara melihat anak cucu saudara, jangan khawatir. Saudara melihat hidup pasangan hidup saudara, jangan khawatir karena pengharapan itu masih ada dan pengharapan itu tidak pernah menyia-nyiakan buat saudara karena masa depan itu ada dan pengharapan itu sudah diberikan pada saudara dan itu masih ada buat kehidupan saudara dan saya, dan itu Roh Kudus memberikan pengharapan itu. Yang ketiga, apa kita akan lihat yang ketiga? Di situ katakan Dia selalu menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang Tuhan kasihi, ini pengalaman pribadi saya, saudara. Bukan saya mau menganggulkan, bukan, tapi pengalaman pribadi saya. Tanggal 18 atau 19 kemarin mau lebaran, kami sudah rencana ada mau pergi ya saudara ke Jakarta. Tiba-tiba keluarga kami sakit. Dan anak saya yang paling kecil sakit dan dia ke dokter, dia butuh surat dokter untuk di dosennya dan akhirnya dikasih obat lah. Batuk sekali, waktu minum obat itu sembuh saudara. Sekali minum sembuh, wih hebat ini obat ini. Padahal obat dari BPJS, hebat sekali. Ternyata lalu BPJS juga mah hebat juga, saudara maju. Tapi satu itu hanya menyembuhkannya, sehingga saya tertarik, saudara. Saya juga masih batuk, saya tertarik, saya minum obat itu. Saya biasa nggak pernah mudah minum obat sembarangan. Obat saya cuma satu udah itu ya. Tapi kali itu saya tertarik, saya minum obat itu. Malamnya saudara, karena kami sakit semua, ya kami tidur masing-masing kamar jadinya. Nah, tidur di atas. Pada saat saya minum, terus saya tidur jam 10 malam. Saya maaf bicara, mau ke toilet. Dan di toilet itu saya limbung, saudara. Rupanya obat yang saya minum itu buat anak saya nggak keras, tapi buat saya rupanya keras sekali. Ya, sehingga saya limbung dan saya pingsan di situ. Bukan sekedar pingsan ngedep diem begini, tapi saya tanpa saya sadari, badan saya ini langsung jatuh begini, saudara. Dan di depan itu ada di dinding kamar mandi itu keramik, saya membentuk, pang, sakit sekali dan saya rasa sekali itu. Setelah itu saya pingsan. Setengah jam saya di WC dengan kondisi pingsan dan anak istri saya sudah tidur, jadi tidak ada satupun yang membangunkan saya. Saya bangun sendiri. Waktu saya duduk, saya pegang darah kemana-mana, saudara. Wah, darah kemana-mana. Dan saya belum tahu muka saya bagaimana. Akhirnya saya dengan tertatih-tatih, dengan masih pusing, masih limbung. Malam itu saya masuk ke kamar, ya. Setelah reda-reda, baru saya hubungi anak-anak saya mulai via HP, saya kontak. Begitu dia ngambil kaca, ternyata mata saya bengkak, saudara. Seperti habis kena tinju ditinju. Wah, bengkak sekali dengan darah kemana-mana. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dan sampai hari ini sebenarnya masih ada sedikit, saudara. Masih bengkak. Apa yang mau saya sampaikan? Seringkali kita berpikir begini bahwa penyertaan Tuhan itu, kalau kita bersyukur, Tuhan tolong, Roh Kudus baru menolong. Enggak, saudara. Roh Kudus menyertai saudara setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dia selalu menjaga saudara. Dan saya malam itu dijaga oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus di mana-mana saat saya jatuh, tetapi saya tidak mengalami bahaya. Saudara bisa bayangkan kalau mata saya kena keran di kamar mandi, nancep saudara, buta mata saya, saudara. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang kena adalah persis di mata saya, pak, pecah retina saya. Karena itu kenceng sekali, saudara. Saya jatuhnya begitu, boom. Dan di dinding itu darah masih ada. Di dinding itu darah masih ada. Saking kerasnya.
Kalau benda tajam keluar darah, itu wajar saudara. Dalam arti kena sedikit pun. Ini dinding saudara. Bisa bikin mata saya atau badan saya, otak ini, pelipis saya berdarah. Berarti saking kencangnya saudara. Dan saya tahu itu bisa terjadi. Saya bisa diberi kekuatan, mata saya masih normal. Karena penyertaan Tuhan malam itu pada saya. Walaupun saya nggak mengerti apa-apa, penyertaan Tuhan terjadi. Sadarkah saudara pada pagi hari ini, saudara bisa datang ke sini dengan selamat? Itu pun juga penyertaan Tuhan. Seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa bahwa ini kehebatan saya. Enggak saudara. Kalau saudara saat ini masih punya bisnis, itu juga penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara saat ini masih bisa eksis, itu juga penyertaan Tuhan luar biasa pada Tuhan. Dan itu Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Itu pekerjaan yang ketiga saudara. Jadi layaklah kita harus hidup bersemangat bersama dengan Tuhan. Demikian juga kalau nanti ditayangkan yang di rumah juga semua ada melihat YouTube ini juga harus semangat. Karena penyertaan Tuhan selama-lamanya kepada kita. Jadi bukan hal kebetulan, semua sudah dirancang oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan pada saat Maria ditanya, kamu nanti akan mengandung, diberi nama adalah Immanuel, Allah beserta kita. Itu bukan hanya sekedar di mulut slogan saja, tetapi selama-lamanya beserta dengan kita. Saudara yang Tuhan kasih, yang keempat, apalagi yang keempat? Membantu mengatasi kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bantunya bagaimana? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara pernah alami enggak hidup saudara mengalami tekanan yang saking beratnya, terus saudara cuma doa, cuma nangis tok saudara. Enggak ngomong, udah enggak ada keluhan yang udah saking udah beratnya hidup ini, ya. Udah berat, beban hidupnya sudah sangat berat sekali, cuma doa. Gitu saja saudara. Seorang ibu yang baru ditinggal oleh suaminya karena suaminya mulai punya istri atau lebih tepat saya katakan ada tertarik dengan wanita lain dan ditinggalkan. Ibu ini masih muda sekali dengan 2 anak. Dia tertekan saudara, dan dia cerita kepada saya, malam itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya cuma duduk di kaki Tuhan. Saya cuma nangis. Dari nangis sampai gak bisa ngomong apa-apa lagi. Cuma nangis. Saudara yang Tuhan kasihi. Tapi apakah yang terjadi? Tangisan itu Roh Kudus dengar. Dan Tuhan bawa untuk menghidupi anak itu. Dan anak itu sekarang bisa sudah hidup besar dengan sukses luar biasa. Ya. Tanpa bimbingan orang tua. Dari kecil seorang ibu janda ini, dia masih karena dia melakukan firman Tuhan, dia menangis dan Roh Kudus menyampaikan doa-doa yang tidak terucapkan. Saking beratnya kehidupan ini. Saudara, saya yakin saudara di sini nggak sampai berat seperti ibu ini. Tetapi saudara kalau mengalami satu doa, jangan pernah pikir, doa saya didengar enggak ya? Enggak. Iman saudara harus katakan, aku berdoa dan Tuhan dengar. Kalau toh saudara nggak perlu ngomong di daftar list panjang banget, ya nggak perlu saudara mau panjang nggak silakan. Kalau saudara pribadi ya doa pribadi silakan. Tapi jangan khawatir karena Roh Kudus pun memberi pengharapan pada saudara. Yang kelima atau yang penghabisan, yaitu sebagai jaminan untuk memperoleh warisan keselamatan. Ini saudara yang saya mau sampaikan. Ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian. Kalau saudara lihat ayat terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Tapi kalau saudara lihat dari terjemahan dari King James Version ataupun yang lain, di situ katakan dan Roh Kudus itu adalah jaminan warisan. Saya lebih suka dengan kalimat ini, saudara. Warisan, saudara. Saudara mendapat satu jaminan warisan dari surga tentang keselamatan.
Saudara mau apa lagi? Ya saudara hidup di dunia seperti ini, yes menderita oke. Tetapi ada satu masa saudara menerima warisan dari surgawi. Dan itu jaminannya adalah Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus menjamin kamu mendapat surga yang mulia di surga, di sana. Tidak ada tangisan di Yerusalem baru. Saudara yang Tuhan kasih, beruntunglah kita sebagai anak-anak Tuhan. Lepas dari penderitaan tadi, ya saudara tetap saudara ada satu yang memberikan warisan pada saudara. Coba kalau saudara tiba-tiba ada, kalau saya boleh baca itu, saking ada di Amerika ada orang yang kaya, warisannya banyak sekali, nggak punya anak, terus diwariskan kepada anjingnya, saudara. Diwariskan kepada anjingnya. Sampai, oh luar biasa sekali. Ya anjing nggak bisa apa-apa, saudara. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa merasakan, wah senang sekali, nggak bisa, saudara. Pagi ini, saudara terima janji dari Tuhan, Roh Kudus jaminan untuk warisan, memberikan warisan pada saudara dan saya. Bukan secara materi. Kalau secara materi itu bukan warisan, itu hanya berkat yang kecil buat Tuhan, saudara. Ya, tapi warisan di surga sana. Karena hidup kita akan kekal di surga. Saya selalu katakan sama keluarga saya, papi usianya sudah usia 60 lebih. Papi sudah harus menata hidup saya. Jangan sampai kalau Tuhan nanti panggil saya kapanpun, terus saya katakan, kemana kamu? Buah-buah yang kamu berikan. Enggak. Ya, enggak. Jadi papi perlu meningkatkan kehidupan doa papi. Saya perlu meningkatkan kehidupan doa untuk persiapan kalau Tuhan panggil pada saya. Saya enggak malu, saudara. Saya enggak malu. Saya ngomong gitu sama anak saya. Ya, sama keluarga saya enggak malu. Ya. Itu sebabnya buat saudara yang Tuhan kasih pagi ini. Selepas dari berbagai permasalahan yang saudara hadapi pagi ini apapun, tetapi warisan itu dari jaminan dari Roh Kudus memberikan warisan hidup yang kekal menjadi miliknya untuk menjadi kemuliaannya. Saya tidak berpanjangan firman Tuhan, tetapi kesimpulan buat kita, saya undang pemain musik untuk masuk ke depan. Kesimpulan yang pertama, Roh Kudus akan menghibur kita, sebab di saat kita alami duka cita, Dia memberi sukacita. Yang kedua, pada saat hidup kita tidak ada harapan, Dia memberi pengharapan, dan pengharapan itu pasti. Tidak ecek-ecek, saudara. Nanti pulang, saudara katakan dengan keluarga saudara, puji Tuhan aku dikasih harapan yang pasti. Dan yang ketiga, pada saat kita merasa sendiri, Dia selalu menyertai kita. Pada saudara-saudara nggak mengerti saudara dalam bagaimana, dalam posisi bahaya, saudara tetap Tuhan menyertai saudara dan saya. Ya seringkali kita mama anak kita overprotect. Ya padahal Tuhan jauh lebih hebat menjagain anak kita. Dia menyertai anak kita, Dia juga menyertai kita. Jangan khawatir saudara. Dan yang ketiga, yang keempat, manakala kita merasa lemah dan kita tidak mampu, sehingga doa-doa kita rasanya belum terjawab semua, Dia akan membantu kita mengatasi kelemahan kita dan akan membawa masalah-masalah itu untuk menyelesaikannya. Dan yang kelima, Dia merupakan warisan, jaminan warisan bagi hidup kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat kita semua. Mari di tengah kita menikmati euforia, bukan hanya euforia tetapi memperingati ketuangan Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus. Kita meyakini iman kita bahwa Roh Kudus memberikan semuanya buat kita. Kita menyanyikan lagu Allah Roh Kudus penuhi kami. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagi ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin. Amin. Allah Roh Kudus, puji Tuhan. Terima kasih. Ubah hatiku
sekali lagi Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus. Nyanyi dengan penuh kerinduan saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi kami, puji Tuhan. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Celikaanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, supaya Dia sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semua semakin indah melayani Tuhan untuk terus memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga memakai selalu, memberikan kesehatan dan kekuatan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan Ibu Lina. Ya Tuhan, hari ini di Sukabumi, Engkau menolong juga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga. Kau Maha tahu apa yang menjadi beban masalah dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sendirinya akan membukakan jalan keluar. Yang sakit pada pagi hari ini Tuhan sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu, Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan menolong dalam menghadapi situasi politik yang semakin memanas ya Tuhan. Dalam pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti, Tuhan juga menolong pemerintah ini ya Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan memberikan presiden yang baru ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat berlimpah. Terima kasih ya Bapa, dan setelah selesai sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.